Oke, lalu munasabatut tasmiyah, relevansi penamaan. Ya, relevansi penamaan Quraisy dan diilafi Quraisy ini dinamakan Quraisy li'annallaha ta'ala yahki anhum. Jadi karena Allah menceritakan, menghikayatkan tentang mereka, ya tentang orang Quraisy itu, ya. Walam yusyrik ghairahum fi hadis surah, dan tidak diceritakan kisah-kisah lain gitu. Li'ilafi Quraisy dinamakan surat Li'ilafi Quraisy li'anna Allah Ta'ala iftataha surah biha. Karena Allah membuka surat ini dengan kalimat li'ilah fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian al-muhawirur ra'isi li surah. Jadi topik pembahasan atau tema utama dari surat Quraisy ini adalah Fadlu Quraisy, keutamaan orang Quraisy. Kan orang suku Quraisy itu kan bangsa terhormat kan ya di di Arab itu. Kalau kita merunut apa silsilah Rasul itu kan dari apa Muhammad kan bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin siapa? Bin Hashim ya, bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin siapa yang ke atas tuh. Biasanya Ustadz Adi Hidayat yang hafal sampai ke atas sampai ke Nabi Adam. Kalau saya mungkin cuma 5, 6, 7. Ya. Nah, itu sukunya suku Quraisy mereka ini. Jadi kapan saya pernah baca itu kan eh, jadi Nabi Nabi Ibrahim ini kan punya anak Nabi Ismail dan Ishak ya. Nah, Nabi Ishak ini yang apa dari keturunannya kan banyak menurunkan nabi-nabi juga. Tapi eh, lokasi apa namanya penyebaran ininya lebih banyak di Palestina kan. Nah, kalau yang Nabi Muhammad, Nabi Ismail ini karena kemudian dibawa bersama Hajar di Mekah itu, kan waktu itu di Mekah kan nggak ada orang sama sekali kan, cuman ada namanya suku Jurhum. Suku Jurhum itu salah satu suku yang dia suka lewat di sekitar di mana dulu Hajar ketika apa ya diletakkan oleh Ibrahim itu kan. Akhirnya kemudian Ismail menikah dengan anak orang suku Jurhum, lalu sempat cerai gitu karena Nabi Ibrahim ini bolak-balik ya ke Palestina untuk mengunjungi istri pertamanya yaitu Sarah gitu. Kemudian nanti juga mengunjungi Ismail di Mekah gitu. Nah, suatu hari pernah mengunjungi Ismail, pas Ismail nggak ada, yang ada istrinya. Istrinya di rumah, saya lupa nama istrinya Ismail tuh. Yang pertama, terus kemudian Ibrahim tanya gitu, bagaimana keadaanmu menikah dengan Ismail? Nah, dia menceritakan yang nggak enak-enak gitu. Nggak enak, ini apa, melarat mungkin atau gimana gitu lah ya. Nah, akhirnya Ibrahim bilang, nanti kalau Ismail pulang, bilang ya, suruh ganti daun pintu rumah gitu. Suruh ganti pintu rumah. Nah, ketika Ismail datang, lalu istrinya bercerita bahwa tadi ada seorang tamu yang datang dan memerintahkan untuk mengganti daun pintu rumah gitu. Nah, lalu Ismail mengatakan, oh itu adalah bapakku yaitu Ibrahim. Kalau begitu, ini adalah perintah untuk menceraikan kamu. Nah, terus kemudian setelah cerai nikah lagi, Ibrahim juga mengunjungi lagi gitu kan. Nah, lalu yang ini nggak diceraikan karena dia baik-baik ketika Ibrahim datang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Ismail. Nah, itu kan sampai anak turun, sampai ke siapa? Sampai kemudian kalau nggak salah itu ke yang garis Kusai bin Kilab. Jadi karena apa namanya sejak Ismail itu kan ada sumur Zam-Zam di situ kan. Nah itu kan sempat lama terkubur. Jadi dari periode Nabi Ismail tadi sampai ke keturunan-keturunan di bawahnya itu pernah kering apa ya tertimbun apa namanya sumur Zam-Zam itu. Nah ketika Kusai bin Kilab itu yang dia mulai apa ya
mencari lagi di mana sumber air Zam-Zam itu, lalu dia menggali. Nah, sampai ke kemudian kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib itu. Nah, ibu-ibu tahu nggak asli namanya Abdul Muttalib itu siapa? Kan Abdul Muttalib itu kan berarti artinya hamba Muttalib ya. Dia punya nama asli nggak? Syaibah bukan si teacher. Namanya itu Syaiban. Aslinya itu namanya Syaiban. Syaiban itu artinya beruban. Jadi, eh, ini gimana ceritanya? Suatu hari kalau nggak salah itu ibunya si Abdul Muthalib ini kan hamil ya, kemudian ikut bepergian suaminya. Karena di situ kan Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti kan dia ini nama ayahnya itu Hashim kan? Nah, suatu hari eh, bepergian, lalu Hashim ini meninggal nggak salah ya. Lalu si eh, ibunya Abdul Muthalib tadi kan hamil melahirkan, nah dia bingung gimana ini cara ngasuh anaknya. Akhirnya diasuhlah oleh Muthalib. Muthalib ini saudaranya Hashim. Jadi Hashim, kemudian Muthalib, siapa lagi ada dua kayaknya itu yang nama saudara mereka itu ya. Nah, kemudian diasuh oleh Muthalib akan dibawa lari gitu. Nah, kalau si Muthalib ini akhirnya ditanya orang itu siapa kok kamu bawa pergi, maksudnya mau kamu asuh gitu. Nah, kalau dia tidak bilang ini hambanya, mungkin akan dihalangi oleh orang-orang sekitar gitu. Maka dia mengatakan ini hambaku gitu. Maka disebut Abdul Muttalib. Padahal itu sebetulnya dia keponakannya, tapi diaku seperti hambanya. Ya karena waktu itu apa namanya kehidupan sosial tuh masih sangat erat dengan apa namanya tradisi atau kebiasaan apa menjadikan orang sebagai hamba. Bahkan misalnya kalau kita baca cerita para sahabat Nabi, itu ya ada nama Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, lalu siapa Zaid bin Haritha, itu kan mereka kan awalnya pada budak-budak ya, jadi dari negara Romawi. Kalau misalnya Suhaib bin Sinan itu kan keluarga Irak, mbak ayahnya itu padahal dulu kayak gubernur gitu. Nah, lalu ketika dia sedang jalan-jalan dengan ibunya, karena memang sistem atau tradisi kebiasaan masyarakat sosialnya saat itu masih apa ya suka perang gitu kan. Terus kalau orang kalah perang diculik gitu anak-anak perempuan gitu, terus dijadikan budak dijual ke sana kemari. Nah, akhirnya si Suhaib bin Sinan itu tadi dia diculik oleh bangsa Romawi ya, tentara Romawi, maka dia fasih berbahasa Romawi. Akhirnya dijual-jual-jual terus sampai ke Arab. Nah, ketika dia sampai di Arab, di Mekah itulah, lalu dia mendengar ada seorang nabi utusan Allah yang menghapuskan perbudakan. Dalam artian apa ya, sangat menjunjung tinggi martabat manusia begitu. Misalnya budak pun tidak diperlakukan seperti budak. Maka ada nama Zaid bin Harithah yang dia seorang apa awalnya budak kan yang diberikan oleh Khadijah istrinya ketika ikut Rasulullah. Dia bahkan Rasulullah orang menamakan Zaid ini bin Muhammad ya kan karena Rasul memperlakukan sangat baik meskipun budak sampai dikira anaknya. Maka itu terus turun salah satu surat Al-Quran yang mengatakan maka Muhammadun aba ahadim birrijalikum. Jadi Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara kamu itu karena itu silsilahnya bukan bukan biologis ya sehingga tidak boleh dinasabkan. Zaid bin Muhammad itu tidak boleh. Jadi tetap Zaid bin Harithah nama ayahnya. Meskipun dia selalu ikut Rasul. Bahkan ketika ayahnya menjemput ke Mekah mau diajak pulang itu tidak mau Zaid bin Harithah ini maunya ikut Rasul terus karena Rasul apa begitu memperlakukan sangat baik gitu. Nah, jadi ini keutamaan bangsa Quraisy. Lalu fawaidu wala taifu haulas surah al-mubarakah. Jadi apa sih faidah dan keutamaan dari surat ini? Yang pertama al-wajibu 'alal 'abdi syukrun ni'mah. Jadi kewajiban seorang hamba itu adalah mensyukuri nikmat, ya.
Kemudian juga wa syukru sahibiha. Mensyukuri nikmat dan juga syukur kepada zat pemilik nikmat tersebut. Wa dzalika bihifdzin nikmah. Dengan cara apa? Ya, dengan menjaga kenikmatan itu. Misalnya kita ini yang Rasul sering sampaikan itu kan nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali dilalaikan oleh manusia itu adalah sehat dan sempat atau waktu luang. Nah, kita tuh dua hal ini kita alami, kita miliki, tetapi seringkali kita lalai. Maka ada pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun, la yaraha illal mardha. Kesehatan itu ibarat mahkota dan tidak ada yang merasakan kecuali orang yang sakit. Kalau kita sudah sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Itu seperti ibarat mahkota. Nah, karena itu pelajaran penting ya, role moral message dari ayat ini adalah yang pertama kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita dan juga bersyukur pada pemilik nikmat itu. Caranya apa? Dengan menjaga kenikmatan itu. Ya kita diberi nikmat sehat, kita gunakanlah kesehatan itu untuk amal-amal solih, amal kebaikan. Kita diberi kesempatan oleh Allah, ya mumpung senggang, punya waktu luang, kita gunakan kesempatan itu untuk memperbanyak amal soleh. Nah, wa ada musti'maliha illa fima yardallah. Jadi jangan sampai tidak kita gunakan nikmat yang Allah berikan pada itu ya. Kita gunakannya untuk apa? Fima yardallah. Untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Kemudian wal istighfar minat ta'ah qadral imkan. Jadi cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita itu dengan apa? Dengan memperbanyak ketaatan. Nah ini wal istighfar minat ta'ah. Memperbanyak ketaatan qadral imkan. Semampu kita. Ya, semampu mungkin. Ya, karena kadang kita itu banyak inginnya, tapi ternyata waktunya harus berbagi dengan ini, dengan itu kan. Mau belajar, semuanya mau dipelajari gitu. Semuanya mau diikuti. Nah, makanya di sini disebutkan qadral imkan. Qadral imkan itu ya semampunya. Kemudian yang kedua, al-amnu ba'da khauf. Keamanan setelah ketakutan. Jadi li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy ilafihim rihlatas syita iwas soif. Kebiasaan mereka itu bepergian di musim dingin dan musim panas. Kapan hari saya sudah cerita ya. Jadi kebiasaan masyarakat Arab itu adalah berdagang dan menggembala. Berdagang itu bagi orang yang mampu, bagi orang yang tidak mampu menjadi penggembala. Maka Rasul itu kan memang orang anak yatim, jadi sukunya terhormat, tetapi bukan orang berada. Maka Rasul dan menjadi pedagang sekalipun itu kan ikut ya, jadi kayak jadi buruhnya gitu kan, buruhnya Khadijah. Bahkan paman Rasulullah itu kelas hari Senin ya, yang kita baca kitab tentang kehidupan Rasul itu Abu Thalib ya, paman Rasulullah itu kan anaknya banyak, orangnya nggak mampu. Maka Rasulullah diajaklah berdagang, menggembala kambing. Nah, itu. Tapi bagi orang yang mampu, yang kaya seperti Khadijah, dia menjadi pedagang. Nah, berdagang itu mereka akan bepergian gitu ke Syam, ke Yaman ya di musim dingin dan musim panas. Itu kebiasaan kaum Quraisy. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini alladzi at'amahum min ju' yang memberi mereka makan dari kelaparan ya kan wa amanahum min khauf dan memberi mereka keamanan dari rasa takut. Nah, jadi di sini disebutkan pelajaran penting yang kedua dari surat Quraisy ini adalah al-amnu ba'da khauf. Jadi yang kita butuhkan ini kan kebutuhan keimanan ba'da khauf.
setelah ketakutan. Hari-hari ini ya di rumah saya di Lamongan itu lagi banyak pencurian. Nah itu kan berarti nggak aman kan hidup kayak gitu ya. Kalau di Singapura kan relatif aman kan. Nah itu kebutuhan manusia itu kan jadi bukan hanya kebutuhan fisik tapi juga kebutuhan-kebutuhan lain-lain termasuk diantaranya rasa aman. Nah kemudian buat to'am ba'daju dan adanya makanan setelah kelaparan min afdhalin ni'am alal insan. Nah, jadi di antara sekian kenikmatan atau nikmat yang kita perlukan itu ya, di samping nikmat makan, kebutuhan biologis, kebutuhan untuk makan gitu kan, menghilangkan rasa lapar, kita juga butuh nikmat aman dari rasa takut. Nah, sehingga keamanan dan kecukupan pangan itu adalah min afdhalin ni'am alal insan. Semulia-mulianya ya termasuk dari kemuliaan nikmat bagi manusia. Karena bisa kita bayangkan mungkin kalau kita makanan banyak tapi terus pas perang gitu kan jadi nggak aman ya. Atau bahkan kadang kalau perang kan malah apa namanya mungkin makanan juga sulit dicari. Nah, ini pelajaran yang kedua. Terus yang ketiga, min fadhaili Quraisy kama fil hadits sahih. Apa aja sih kemuliaan suku Quraisy itu ya? Keutamaan suku Quraisy ini disebutkan dalam hadis Nabi, abadullah asyra sinina lam ya'budhu fiha siwahum. Jadi setelah tadi kayak saya cerita tentang Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Ismail dan seterusnya itu ada sampai Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa itu kan kalau kita membayangkan lokasi dakwah penyebaran agama Nasrani, itu kan masih di sekitar Palestina situ kan. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad kan di Arab, di Mekah gitu. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, kalau kita eh, memperhatikan timeline ya. Jadi Nabi Muhammad itu kan lahir tahun 571 Masehi, ya. Masehi itu kan tandanya ya bisa apa kelahiran Isa atau ketika Isa diangkat menjadi rasul. Nah, berarti selama 570 tahun itu kan nggak ada nabi ya. Atau ada mengatakan ada nabi tapi mungkin yang tidak tersebut dalam Quran gitu. Taruhlah itu nggak ada nabi, itu namanya adalah masa fatroh, masa kekosongan dari utusan Allah, dari Rasul. Nah, itu apa yang terjadi pada masyarakat di dunia ini ya mereka bisa jadi ketika Nabi Isa itu mereka menyembah Allah, tapi pas terjadi kekosongan itu tadi kan pada menyembah berhala gitu. Orang-orang pada menyembah berhala. Nah, tapi kalau kaum Quraisy ini ya, keutamaan mereka adalah 10 tahun mereka ini menyembah Allah dan tidak apa namanya menyembah kepada selainnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, nasorohum yaumal fil wahum musyrikun. Nah, jadi setelah Quraisy ini atau sebelum Quraisy ini kan surat Al-Fil ya. Eh, surat Al-Fil sudah atau belum kemarin? Quraisy Al-Ma'un. Al-Fil terus kan kita dari belakang ya. Alfil Jadi belum ya? Al-Fil belum, karena kita dari belakang. Jadi Al-Fil dulu terus Al-Ma'un kan. Nah, itu karena ada korelasi. Jadi kapan hari saya menjelaskan termasuk penempatan nama-nama surat ya, penempatan kemudian ayat satu dengan yang lain itu bagi orang yang ahli Quran itu bisa menemukan benang merah. Jadi ada korelasinya gitu antara satu ayat satu surat dengan surat berikutnya dengan sesudahnya gitu. Nah, ini kan sebelum surat Quraisy ini surat Al-Fil. Nah, ini disebutkan nasarahum yaumal fil wa hum musyrikun. Jadi suku Quraisy itu Allah apa namanya? Allah tolong mereka pada hari Al-Fil. Jadi Al-Fil itu kan ketika Rasulullah lahir itu kan ditandai dengan satu peristiwa besar itu kan, peristiwa Ashabul Fil. Jadi pasukan bergajah Raja Abraha dari Abisinia atau dari mana tuh Afrika, Habasyah ya. Waktu itu dia menjadi gubernur di Yaman.
Lalu dia ingin menghancurkan Ka'bah dan dia mendirikan bangunan yang bernama Qulais. Waktu itu saya sudah cerita ya. Nah, pada hari itu orang-orang Quraisy ini diselamatkan, ditolong. Meskipun ya sebagian mereka mungkin ada yang musyrik gitu. Wahum musyrikun. Ini menurut di buku ini ya. Nah, kemudian yang ketiga apa keutamaan dari suku Quraisy itu? Nazalat fihim surah minal Quran. Sampai menjadi nama surat dalam Quran. Itu berarti sangat istimewa gitu. Misalnya Lukman, itu kan orang istimewa. Imron, itu orang istimewa. Karena manusia biasa tapi namanya diabadikan dalam Quran. Bahkan menjadi nama surat. Nah begitu juga dengan bangsa Quraisy ini. Suku Quraisy ini menjadi salah satu dari nama Quran. Lam yadkhul fiha ahadum minal alamin. Jadi hampir tidak ada yang di seluruh alam ini yang masuk di dalam nama surat itu gitu. Suku ya, suku. Kalau nama orang ya ada Lukman, ada Imron. Kalau kalau yang lainnya itu kan nabi ya, misalnya surat Nuh, surat Hud, surat Yunus, surat Ibrahim. Nah, itu karena memang nabi. Nah, kemudian yang berikutnya fihim an-nubuwah. Di kalangan mereka ada kenabian. Fihim al-khilafah. Lalu juga khalifah. Khalifah-khalifah itu dari suku Quraisy, ya. Nah, ini nanti kalau belajar tentang sejarah Islam mungkin ya gimana pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Mungkin itu materi anak-anak Al-Irsyad ya. Nah, terus yang berikutnya wal hijabah wasiqayah. Jadi di samping ya ada tradisi buruk dari suku Quraisy. Waktu itu kalau baca di buku Hayatul Muhammad itu kan apa mereka tuh suka perang gitu ya, terus membunuh anak-anak perempuan. Itu kan tradisi buruk mereka. Tapi mereka itu juga punya kebiasaan baik. Kebiasaannya baik itu apa? Mereka itu memegang teguh janji dan hampir tidak pernah mengkhianati janji meskipun janji itu membebani mereka. Ya, termasuk Abdul Muthalib, kakek Rasulullah ketika bernazar akan mengorbankan siapa itu salah satu putranya yaitu Abdullah, itu kan dia janji kan. Nah, itu harus ditepati meskipun itu berat untuk dilakukan. Nah, itu sifat baiknya masyarakat Arab dan utamanya juga bangsa Quraisy itu. Nah, di samping itu mereka juga apa? Al-hijabah, memberi makan dan minum, wal hijajah wasiqayah. Jadi menyediakan akomodasi untuk orang-orang yang berhaji. Jadi menyediakan tempat tinggal, kemudian juga apa konsumsi dan akomodasi lah begitu kira-kira ya. Nah, ini keutamaan dari suku Quraisy. Kemudian yang keempat, hamallahu Quraisyan wahum kufar. Disebutkan di buku ini Allah memberikan perlindungan kepada kaum Quraisy. Hama itu artinya menjaga atau memelihara, memberi perlindungan kepada Quraisy wahum kufar. Meskipun mereka ini kafir. Lita'zimihim li baitihil atik. Nah, Allah menjaga mereka, memberi perlindungan ini apa? Karena mereka ini meskipun kafir ya, mereka ini mengagungkan Ka'bah li baitihil atik. Ya, ya Baitul Atik itu kan nama lain dari Ka'bah itu. Wafil hadis sahih dalam salah satu hadis Nabi disebutkan azawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bi ghairi haq. Azawalud dunya, jadi runtuhnya dunia, ahwanu itu lebih ringan indallahi di sisi Allah min qatli mu'minin bi ghairi haq, daripada terbunuhnya seorang beriman yang terbunuh tanpa alasan yang benar. Itu maksudnya. Nah, ini disebutkan oleh penulis ini fahal min mu'tabir. Mari kita merenung kira-kira apa namanya ibroh dari hadis ini. Ibroh dari hadis ini adalah maknanya meskipun mereka itu kafir, tapi karena mereka ini punya jasa, ya,
dalam menjaga Ka'bah, yang mana ini adalah rumah Allah, maka mereka masih mendapatkan perlindungan gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini menjadi apa kayak analoginya gitu ya. Analoginya itu adalah azawalud dunya. Jadi hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada orang mukmin yang dibunuh tanpa alasan yang benar. Kemudian yang kelima, Sa'ala Abul Anbiya Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ini dari bangsa Quraisy, ini kalau dirunut-runut sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Karena sebagaimana kita ketahui dari Nabi Ibrahim ada Ismail, ada Ishak. Ishak itu nanti punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Ya, Yusuf itu nanti turun-turun lagi mungkin dia punya anak cucu atau ini sampai ke Ayub, ya, sampai ke Sulaiman. Nah, itu semua kan Bani Israel mereka itu kan, sampai ke Zakaria, Isa. Nah, ini turun nabi-nabi semua. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim itulah banyak yang menjadi nabi. Maka Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, Nabi Ibrahim ini pernah berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarot. Ya, berdoa tentang wahai Allah, Tuhan kami jadikan negeri ini adalah negeri yang aman dan berikan rizki pada penduduknya dari buah-buahan. Fa'ajabahullahu su'al. Nah, ini menjadi jawaban dari permintaan Nabi Ibrahim itu. Maka Allah berfirman, Ata'amahum min ju'. Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Wa amanahum min khawuf. Dan memberi rasa keamanan dari rasa takut. Maka kalau kita melihat sekarang bagaimana keadaan negeri Arab, utamanya di Mekah ya. Nah, ini ya menjadi keutamaan dari suku Quraisy itu tadi. Nggak terasa ternyata udah jam ini. Saya mohon undur diri, udah selesai satu ini. Semoga manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, teacher. Assalamualaikum.